Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Aulia dengan NIM C1C022036. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan permasalahan penelitian. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Secara umum, latar belakang pengertiannya adalah halaman yang ditulis oleh penyusun, baik penyusun buku ataupun laporan karya ilmiah, yang secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan penulis. Sehingga, ketika membaca latar belakang, pembaca akan memiliki pemahaman tentang apa yang ditulis oleh penulis. Dalam perspektif lain, latar belakang masalah adalah sebagai dasar utama bagi penulis memberikan pemahaman kepada pembaca. Latar belakang ditulis sebagai upaya memberikan garis besar apa yang akan dibahas di dalam inti karya tersebut. Eh, jika menurut jika menurut para ahli, menurut Surdayono pada tahun 2017 di dalam bukunya, latar belakang masalah menjelaskan tentang masalah yang diteliti, bisa dilihat dari profesi peneliti, pengembangan ilmu, dan kepentingan pembangunan, baik dalam latar belakang proposal penelitian skripsi, disertasi, maupun karya ilmiah lainnya. Lalu menurut Darmawan Wibisono pada tahun 2004, mengungkapkan latar belakang berisi tentang mengapa penelitian dilakukan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian. Bisa berupa fakta atau data yang mendukung dan harus dicantumkan. Lalu di dalam latar belakang terdapat dua jenis logika berpikir, yaitu yang pertama adalah logika deduktif dan induktif, lalu yang kedua adalah logika sebab akibat. Logika deduktif adalah cara berpikir yang menyimpulkan materi khusus ke umum, dari materi umum ke khusus, lalu induktif adalah cara berpikir yang menyimpulkan dari khusus ke umum. Logika deduktif diterapkan dalam menyusun latar belakang penelitian, lalu logika induktif diterapkan saat menyimpulkan hasil penelitian atau membuat generalisasi terhadap populasi penelitian. Yang kedua adalah logika sebab akibat, yang mencerminkan bahwa secara nalar permasalahan yang ada di dunia ini seluruhnya memiliki pola hubungan. Jadi masalah yang ada di dunia ini pasti ada penyebabnya dan pasti memiliki dampak bagi pihak lain. Dengan demikian, latar belakang penelitian bukan hanya menggambarkan masalah saja, namun juga penyebabnya yang diduga apa dan dampaknya yang nyata apa. Lalu selanjutnya adalah manfaat dari membuat latar belakang. Yang pertama adalah menentukan kerangka teori yang tepat. Peneliti dapat mengeksplorasi teori-teori yang berkaitan dengan masalah tersebut. Lalu yang kedua adalah menentukan kerangka konsep dan variabel penelitian. Peneliti dapat menentukan variabel dependen dan variabel independen yang dibutuhkan dalam penelitian. Lalu yang ketiga adalah mengarahkan definisi operasional. Jika konsep masalah sudah jelas, maka peneliti dapat dengan mudah menentukan definisi dari variabel yang dipilih, alat ukurnya, cara ukurnya, hingga skala hasil ukurnya. Lalu menentukan hipotesa penelitian. Dari dugaan-dugaan penyebab yang dituliskan dalam latar belakang, peneliti dapat menentukan hipotesis penelitian yang harus diuji. Lalu menentukan lokasi dan waktu penelitian. Yang keenam, menentukan populasi dan sampel penelitian. Yang terakhir adalah memberi arahan dalam penyusunan hasil, pembahasan penelitian, penyusunan kesimpulan, hingga rekomendasi saran penelitian. Lalu selanjutnya adalah masalah penelitian. Masalah penelitian adalah suatu kondisi di mana seseorang menemukan ketidaknyamanan, keraguan, kebingungan, kesulitan, ketidakteraturan, kegalauan, ataupun ketidaksesuaian antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Dan masalah tersebut harus segera dipecahkan. Seorang peneliti biasa menemukan masalah secara teknis. Yang pertama adalah melalui pengalaman empirik. Dengan melihat kesenjangan antara pengalaman dan kenyataan, apa yang terjadi dengan seharusnya tidak terjadi antara praktik dan teori. Lalu selanjutnya adalah mengamati peristiwa sosial yang terjadi sehari-hari.
Lalu membaca penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain. Yang keempat adalah membaca jurnal penelitian terkait, laporan penelitian, koran, dan majalah ilmiah bidang ilmu yang ditekuni. Lalu selanjutnya adalah mengikuti kegiatan-kegiatan akademik seperti seminar, simposium, konferensi, dan sebagainya. Yang keenam adalah diskusi dengan teman-teman sejawat, profesi, ataupun sebidang studi. Yang ketujuh, melanjutkan pengalaman penelitian yang pernah dilakukan. Yang kedelapan adalah mengikuti saran pembimbing, dosen, ahli, ataupun tutor. Lalu yang terakhir adalah membaca berita di media cetak, elektronik, ataupun media sosial. Yang terakhir eh, adalah sumber masalah penelitian. Menurut Yusuf Abdul Aziz dalam websitenya, sumber masalah penelitian dapat terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah masalah penelitian non-formal, yaitu pengalaman yang pertama. Pengalaman peneliti dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi sumber permasalahan untuk dikaji dalam sebuah penelitian. Lalu yang selanjutnya adalah konsensus atau kesepakatan. Masalah penelitian dapat muncul dari hasil kesepakatan. Contohnya persetujuan dari para ahli di bidang yang sama mengenai suatu persoalan yang terjadi. Lalu selanjutnya adalah fenomenologi. Berarti peneliti menemukan permasalahan baru dari fenomena atau kejadian yang dapat diteliti. Lalu selanjutnya adalah konjektur. Permasalahan dapat ditemukan secara naluriah dan tanpa sadar yang jelas. Orang-orang yang memiliki intuisi kuat dan peka terhadap fenomena, fenomena penelitian biasanya mudah melakukannya. Lalu jenis yang kedua adalah sumber masalah penelitian formal. Yang pertama itu analogi. Peneliti dapat menemukan masalah dari mengadaptasi masalah suatu pengetahuan dan menerapkannya dalam bidang pengetahuan baru. Lalu rekomendasi peneliti lain. Yang terakhir adalah renovasi. Berarti peneliti menemukan permasalahan dengan cara mengganti, mengurangi, ataupun menambahkan unsur baru untuk memperkaya suatu teori yang sudah ada dari penelitian sebelumnya. Jika ada kekurangan dari presentasi saya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.